Mengenai sertifikasi yang pelaksanaan tadi sudah saya sampaikan bahwa kita harus melalui proses pengambilan contoh, kemudian contoh kita bawa ke BPSMB, baru kita periksa, nanti keluar hasil sertifikat mutunya, Pak. Ya. Jadi, begitu, terima kasih. Ya, beralih ke Pak Nugroho. Tadi pertanyaan dari Ibu Oris di Gumpang, apabila beliau mungkin memproduksi suatu komoditas barang jenis kain, Bapak, apakah ini ada kemungkinan untuk bisa mendapatkan proses sertifikasi di BPSMB, Pak Nugroho? Untuk produk kain ini sebenarnya kita lihat terlebih dahulu nanti dipergunakan untuk apa, di keperluannya untuk apa. Bisa kain tersebut dipergunakan untuk baju ataukah untuk keperluan aksesoris dan sebagainya. Nah, hal-hal atau komponen parameter uji yang kita perlukan untuk uji kain ini ada beberapa jenis, yang terutama adalah jenis uji fisik, kemudian ada uji kimiawi, kemudian ada uji, dalam uji fisik itu ada uji kekuatan. Misalkan di dalam kain itu kan terdiri dari beberapa lembar benang. Nah, kekuatan benang itu berapa kilogram daya tariknya, kekuatan tariknya berapa kilogram, kemudian kekuatan kain itu sendiri ada berapa kilogram kalau ditarik dengan satu alat yang namanya tensile strength machine. Nah, kemudian yang kimiawi adalah biasanya bahan-bahan kimia untuk mencampur warna. Komposisi warna ini berbahaya bagi manusia atau tidak. Kemudian hal yang lain tapi sangat jarang terjadi adalah mikrobiologi. Barangkali di dalam kain tersebut bisa menimbulkan satu menjadi media bakteri ataukah mikrobial yang lain, menyebabkan alergi dan sebagainya. Ya, karena kita berbicara masalah kualitas barang, apalagi mungkin standar untuk barang ekspor lebih ketat ini Bapak ke depannya ya, Pak Matori dan Pak Nugroho. Pak Matori, biasanya hal-hal apa saja Pak yang menyebabkan suatu produk ini tidak bisa lolos dalam proses uji sertifikasi Bapak? Dari pengalaman dari BPSMB, jenis-jenis produk apa saja mungkin yang persyaratan yang menyebabkan dia tidak bisa lolos dari uji sertifikasi ini, Pak Matori? Terima kasih, Mas. Yang biasanya itu kalau untuk tembakau biasanya dia mengandung atau serang hama lasiuderma itu ada, jadi memang harus itu. Kemudian kadarnya terlalu tinggi untuk tembakau, mungkin nikotinnya terlalu tinggi karena ada satu negara yang tidak mau tembakau itu nikotinnya terlalu tinggi. Gitu. Jadi untuk tembakau kalau baik itu tembakau maupun komoditas lain. Kalau untuk contoh untuk tembakau, untuk teh kemungkinan kan uji rasanya tidak bisa mencapai hal-hal yang diinginkan dalam standar nasional Indonesia itu biasanya kurang, jadi sehingga tidak bisa keluar sertifikat mutunya gitu. Sehingga barang itu bisa tertahan. Baik. Pak Nugroho, apabila produk saya tidak bisa lolos dalam proses uji sertifikasi dan tertahan, apakah masih ada peluang untuk bisa mungkin melengkapi persyaratan atau memenuhi hal yang tidak saya penuhi sebelumnya untuk ikut proses uji sertifikasi? Apakah ada kesempatan untuk mengikuti proses re-sertifikasi ini Bapak? Betul Mas Emo. Jadi begini, dibuatnya satu sistem atau keputusan pengawasan mutu barang untuk ekspor. Ini tujuannya adalah pembinaan, jadi bukan justifikasi. Jadi kalau satu barang yang akan diekspor dalam proses sertifikasi ini tidak memenuhi persyaratan mutu, maka ada kesempatan barang tersebut untuk dilakukan perbaikan mutu. Nah, setelah mutu barang tersebut memenuhi standar SNI, standar nasional Indonesia, maka barulah barang tersebut bisa diekspor. Kalau sudah diterbitkan sertifikat mutu atau certificate of conformation, maka secara FOB barang tersebut bisa dikapalkan, kemudian bisa dicarikan. Baik. Sudah ada Bapak Ari di Cemani yang bergabung bersama kita malam hari ini. Selamat malam Pak Ari. Halo, selamat malam. Silakan Bapak, pertanyaan Anda. Gini, saya punya dua pertanyaan gini. Bagaimana cara menentukan masa kadaluarsa? Itu yang pertama. Menentukan apa Bapak? Untuk menentukan masa kadaluarsa. Iya. Iya, untuk yang kedua,
misalkan mau uji ke situ, itu untuk satu kadar itu kan ada berapa itu ya? Untuk harganya berapa ribu gitu. Itu kan ada kadar air, kadar itu. Ya. Untuk kadar air yang ditanyakan Pak Ari. Iya, untuk yang pertama kan itu bagaimana cara menentukan masa kadaluarsa. Ya. Untuk yang kedua, untuk jumlah perupiahnya berapa kalau misal menguji di situ itu aja. Baik, sudah bisa ditangkap Pak Matori? Ya. Terima kasih banyak Pak Ari di Bekonang. Baik, silakan Pak Matori. Ya, terima kasih Mas Ari atau Pak Ari ini ya. Tadi menanyakan masalah kadaluarsa, bahwa sebenarnya kadaluarsa itu sebenarnya dari produsen sendiri yang menentukan, karena memang seperti ada salah satu perusahaan rekanan yang biasa ke BPSMB dulu juga mengujikan ke BPSMB, dia tanya mengenai kadaluarsanya. Kadaluarsanya adalah itu dia mencoba barangnya sendiri coba ditahan sampai berapa, mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Ternyata dari produk tersebut sampai ada 1 tahun masih bertahan, 2 tahun. Berarti sebenarnya dari penelitian daripada istori sendiri atau barangnya sendiri dicoba sendiri, baru nanti ditentukan masa kadaluarsanya sendiri. Kemudian yang kedua tadi kalau nggak salah biaya Pak ya, biaya uji. Tadi yang ditanyakan kalau Pak Ari tadi air ya. Untuk kadar air itu biasanya biayanya kalau nggak salah itu karena biaya itu tidak kita semena-mena terus. Untuk biaya itu juga ada aturan dari Perda, dari pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah, bahwa itu juga ditentukan oleh, untuk membuat Perda juga cukup lama, bahwa itu biayanya berapa. Kalau kadar air kalau tidak salah setiap uji kadar air kalau nggak salah Rp75.000. Apa ada kemungkinan nanti harga untuk biaya ini ada fluktuatif Bapak? Karena ya, kalau bicara masa tergantung Perdanya tadi kan. Ya nanti kalau soal itu tiap mungkin ada perubahan juga, bisa ada perubahan, tapi kemungkinan memang mengajukan perubahan juga tidak mudah Pak. Dalam ada proses DPR dan macam-macam itu juga tidak mudah. Tapi memang kemungkinan bisa fluktuasi. Berubah juga. Ya. Baik. Ya. Pak Nugroho, sebenarnya siapa saja sih Pak yang dapat memanfaatkan pelayanan dari BPSMB ini Bapak? Dari masyarakat ini bisa memanfaatkan jasa dari BPSMB. Jadi untuk produsen barang-barang hasil pertanian, produsen dalam hal ini bisa sebagai eksportir, kemudian dunia industri juga dapat memanfaatkan industri baik untuk produknya sendiri maupun untuk personilnya. Kemudian baik, silakan. Mahasiswa maupun siswa yang mempelajari atau dengan pendidikan teknis, kita juga bisa membantu dalam melakukan misalkan penelitian, semacam riset, riset itu kita bisa membantu di sana, sambil juga memperkenalkan bahwa kepada mahasiswa maupun siswa-siswa ini adalah nantinya setelah dilepas di lapangan pekerjaan, mereka tahu persis bagaimana nanti tantangan yang harus dihadapi. Kemudian yang kedua, maksud yang kedua adalah bahwa BPSMB ini juga bisa dikenal oleh para siswa dan mahasiswa ini, sehingga nanti di kemudian hari kita juga bisa memanfaatkan mereka, bekerja sama dengan mereka setelah di dunia kerja. Jadi mungkin ada kemungkinan peluang untuk kemitraan atau kerjasama nih Bapak ya ke depannya. Betul. Sebenarnya apa saja kompetensi yang dimiliki BPSMB Surakarta ini Bapak, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada dunia usaha ini Pak Nugroho? Ya, kompetensi yang pertama bahwa BPSMB sudah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional, Badan Standarisasi Nasional untuk laboratorium, sesuai dengan SNI ISO IEC 17025 tahun 2008. Jadi ini adalah suatu persyaratan umum mengenai kompetensi laboratorium penguji dan kalibrasi. Itu kompetensi yang pertama. Yang kedua, sarana laboratorium kita selalu kita sesuaikan dengan perkembangan iptek. Jadi peralatan-peralatan uji kita sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat terutama. Jadi kita harapkan BPSMB ini menjadi lembaga yang benar-benar kompeten ini ya. Baik Pak Matori, untuk menutup perbincangan kita ada sesuatu yang disampaikan kepada masyarakat khususnya mengenai BPSMB ini Bapak. Singkat saja Pak Matori. Terima kasih. Bahwa pada prinsipnya adalah untuk BPSMB, marilah kita